Oke, teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini kita akan kembali membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ini adalah materi tentang pertidaksamaan eksponen bagian yang pertama. Oke ya, teman-teman. Nah, pertidaksamaan eksponen itu sebenarnya tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu banyak variasi seperti persamaan. Ya, intinya hanya kalau kita punya A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx akan lebih besar dari gx jika a-nya lebih besar dari 1 atau kurang dari min 1, tapi akan dibalik ketika a-nya ada di antara min 1 dan 1. Ya, teorinya hanya itu teman-teman, nanti kita bisa coba di soal-soal saja. Ya, jadi misalkan seperti ini, tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut. 3 pangkat x kurang dari 243 pangkat x min 1. Nah, 3 pangkat x itu kita bisa jadikan seperti biasa, lalu kemudian 243 itu adalah 3 pangkat 5. Sehingga kalau 3 pangkat 5 dipangkatkan x min 1, kita dapatkan 5x min 5, seperti itu. Nah, karena ini bilangan pokoknya 3 ya, maka penyelesaiannya tinggal kita buat pertidaksamaan biasa saja. Nah, kalau pertidaksamaan mendingan kita buat ke ruas yang lebih besar ya teman-teman. Jadi 5x minus x di sini 5 gitu ya. Sehingga kita dapatkan 5 kurang dari 4x ya. Atau kalau kita balik berarti x lebih dari 5/4. Ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi seperti itu. Nah, bentuk himpunan penyelesaiannya biasanya kita akan tulis seperti ini. X di mana X lebih dari 5/4, X anggota bilangan real. Seperti itu ya. Nah, berikutnya. Ini juga nih teman-teman. Ya, ini adalah 1/3 pangkat X min 4. Kita bisa gunakan. Ini bisa dipindah ke atas menjadi 3 pangkat minus X plus 4 ya, karena dipangkatkan minus 1. Sedangkan ini 3 akar 3 itu 3 pangkat 1 dan 3 pangkat setengah. Berarti 3 pangkat 3/2. Kalau kita pindah ke atas jadi min 3/2. Sudah. Berarti kesimpulannya adalah min x plus 4 lebih besar sama dengan min 3/2. Ya. Minus x bisa kita pindah ke sana supaya jadinya positif ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu berpikir mengganti tanda, karena sebenarnya nggak ada tanda yang diganti ya, yang ada letaknya dibalik. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi kanan, tandanya menjadi berbalik kan, 4 ditambah 3/2 ya, jadi ketemunya 11/2, seperti itu. Nah, di sini berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis x di mana x kurang dari sama dengan 11/2 x anggota R. Ya. Oke, berikutnya. 9 pangkat x kuadrat min 5x plus 7 kurang dari sama dengan 27 pangkat x plus 1. Ini kita bisa jadikan sebagai 3 kuadrat. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan semua ya. 2x kuadrat minus 10x plus 14. Yang di sini ini 3 pangkat 3. Jadi 3x plus 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dijadikan ke bentuk pangkat. Nah, sudah dari situ, karena 3 pangkat berarti kita tinggal pecah atau bilangan pokoknya kita buang menjadi seperti ini ya. Nah, kita pindah ruas 2x kuadrat minus 13x plus 11 kurang dari sama dengan 0. Di sini apakah bisa difaktorkan? Ternyata tidak bisa. Ya, berarti di sini kita harus mencari x-nya dengan rumus ABC ya. Min B plus minus akar B kuadrat minus 4 kali A kali C per 2A. Ya. Nah, seperti itu. Berarti di sini 13 plus minus ini 169 dikurangi berapa ini teman-teman? 88 ya. Per 4.
Nah, berarti kita dapatkan 13 plus minus akar, oh ternyata bagus nih teman-teman, 81 ya. Jadi ketemunya adalah 9 ya. Jadi ini mestinya tadi bisa difaktorkan ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita udah terlanjur nih. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat persamaan kuadrat males mikir, ya udah difaktorkan aja ya. Nah, ini berarti kita dapatkan 13 tambah 9, 22 dibagi 4 itu berarti 11/2, yang satunya adalah 4/4 itu 1. Nah, jadi ketemu seperti itu. Nah, cuman teman-teman ingat, ini pertidaksamaan ya, bukan persamaan. Kalau pertidaksamaan itu kita masih membuat garis bilangan ya, waktu di kelas 9 mungkin sudah pernah dibahas ya. Nah, kalau ini ada sama dengan lingkaran ini atau acuan bilangan ini, kita berikan penuh ya, seperti itu. Nah, ini adalah angka yang itu ya, 1 dan 11/2. Nah, prinsipnya kita nggak akan bahas pertidaksamaan lebih detail di sini ya, tapi prinsipnya adalah kalau kurang dari 0 kita akan ambil yang bagian tengah, kalau lebih dari 0 kita akan ambil yang di kiri dan di kanan. Jadi kalau ini kurang dari 0 kita ambil yang di tengah. Sehingga penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 1 dan 11/2. Kita bisa tulis X di mana X di antara 1 dan 11/2 X anggota R. Seperti itu ya. Itu aja. Jadi teman-teman perlu ingat lagi tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, contoh lain lagi. Misalkan seperti ini. Setengah pangkat 2X kurang dari sama dengan 1/4 pangkat 4X plus 6. Nah, ini kita bisa jadikan aja ke setengah pangkat 2X. Di sini bisa kita jadikan setengah pangkat 2 ya, dikalikan 4X plus 6. Sehingga kita dapatkan setengah pangkat 2X kurang dari sama dengan setengah pangkat 8X plus 12. Nah, ini teman-teman, karena bilangan pokoknya itu setengah, maka penyelesaiannya itu pangkatnya nanti kita balik tanda, teman-teman ya. Jadi karena bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1, maka teman-teman perhatikan nih, tanda ini ya kita akan balik menjadi sebaliknya, seperti itu. Nah, berikutnya karena 8X lebih besar, kita pindah seperti ini minus 12 ya, sehingga ini 6X minus 12 ya. Kalau kita pindah berarti X kurang dari sama dengan min 2 ya. Sehingga di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan min 2 X anggota R ya. Berikutnya, ini 1/16 dengan 1/8. Kita bisa ubah menjadi 1/2 ya. 1/2 pangkat 4 dipangkatkan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 lebih besar dari ini setengah pangkat 3 dipangkatkan 4X plus 4/3. Sehingga kita bisa dapatkan ini setengah pangkat 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 4. Yang ini setengah pangkat 12X plus 4. Nah, berhubung ini adalah setengah bilangan pokoknya, maka tandanya kita balik ya. Ini 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 4. Tandanya kita balik 12X plus 4. Ini 4-nya habis teman-teman ya. 4-nya habis. Kita tinggal punya 4X pangkat 3 minus 8X kuadrat minus 12X kurang dari 0 ya. Bisa kita bagi 4 semua. X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus 3X kurang dari 0. Nah, ini kita faktorkan jadi seperti ini ya. X kuadrat min 2X min 3. Dan ini bisa jadi X min 3 X plus 1. Nah, untuk pertidaksamaan seperti ini kita buat tetap seperti persamaan nih. Ya, jadi menjadi X sama dengan 0, X sama dengan 3, dan X sama dengan minus 1. Nah, lalu kita buat garis bilangan. Garis bilangannya kita masukkan minus 1, 0, 3. Lalu kita harus namanya menguji titik. Ya. Jadi uji titik.
uji titik sembarang itu ke persamaan yang ini ya, jadi uji titiknya ke sini. Misalkan kita masukkan angka 1 nih. Nah, 1 itu berarti kita masukkan di sini, misalkan di sini uji titik. Misalkan X sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat min 3 kali 1. Ini hasilnya berapa nih? 1 dikurangin 2 minus 1 dikurangi minus 3, berarti minus 4. Berarti hasilnya negatif ya. Jadi uji titiknya ke sini teman-teman ya. Nah, berarti tempatnya 1 ini adalah negatif. Nah, biasanya bentuk seperti ini nih akan menjadi seling-seling, walaupun tidak garansi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau yakin benar ya silahkan diuji masing-masing. Tapi ini sudah kita uji dan ini ternyata memang seling-seling. Nah, kesimpulannya kalau lebih dari 0 itu kita ambil yang positif. Kalau kurang dari 0 kita ambil yang negatif. Ini prinsipnya ya. Jadi karena ini persamaannya adalah kurang dari 0, maka kita akan ambil yang di sana dan di sini ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari min 1 ya, atau X-nya itu di antara 0 dan 3. Kita tulis gini, X di antara 0 dan 3 baru koma X anggota R. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman untuk pertidaksamaan eksponen itu otomatis kita menerapkan materi pertidaksamaan yang ada di matematika umum ya. Nanti kita akan bahas juga ya di matematika umum juga ada materinya, bisa dilihat videonya juga. Lalu berikutnya, nah, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan batas nilai X agar grafik fungsi fx sama dengan 4 pangkat X min 3 berada di atas grafik Gx sama dengan setengah pangkat X plus 1. Nah, ini sederhana aja teman-teman. Jadi kalau berada di atas itu berarti lebih dari. Jadi artinya ini fx lebih dari Gx seperti itu. Jadi ini 4 pangkat X min 3 lebih dari setengah pangkat X plus 1. Nah, supaya enak kita buat yang angkanya bulat aja nih. Ini 2 pangkat 2 dipangkatkan X min 3. Ini kan 2 pangkat min 1 dipangkatkan X plus 1. Sehingga kita bisa jabarkan menjadi 2 pangkat 2X min 6. Yang di sini 2 pangkat min X min 1. Nah, karena bilangan pokoknya adalah 2, maka kita tidak perlu membalik tanda ya. Langsung seperti ini. Sehingga kita bisa pindahkan 2X ditambah X. Ini min 1 ditambah 6. Sehingga 3X lebih dari 5. X-nya lebih dari 5 per 3. Ya, dari situ berarti batas nilai X yang dibuat adalah X lebih dari 5 per 3. Seperti itu ya. X anggota R. Ini penulisan himpunan penyelesaian yang seragam biasanya seperti itu ya. Oke, itu teman-teman untuk pertidaksamaan eksponen bagian yang pertama. Nanti kita akan lanjut di bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.